Nah, terus damage-nya 281. Hello, help. Baksianya galak banget. Ah, 1000. Kok jadi naik damage-nya? Halo semuanya, aku Liam dari Arkisena. Buat kalian yang lagi di rumah aja, biar gak boring, mending nonton Poppy Bootcamp biar skill kalian makin jago, plus tetap seru di rumah. Pastinya seru bareng Poppy dong. Di video kali ini aku bakal menjelaskan item attack, khususnya physical attack. Apa aja sih jenis-jenisnya bagi sobi yang belum tahu dan kegunaannya akan aku jelaskan dan praktekkan di video ini dengan hero yang kusuka. Jadi yang pertama, satu item halberd. Maksud dari item ini mengurangi regen dari hero lawan. Dia terdapat 80 physical attack dan 5 attack speed. Yang kedua, Rose Gold Meteor. Maksud dari item ini adalah untuk magic. Dia kalau di bawah 30% darah kita sendiri, dia bakal ngeluarin kayak shield magic itu. Di situ ada 60 physical attack, 30 magic defense, 5% physical lifesteal. Rose Gold Meteor ini dia kalau kita darahnya di bawah 30%, lihat ya. Nah, dia ada magic absorbnya, lihat. Nambah kayak ya armor putih lah kalau bisa, rata-rata orang bilang armor putih. Nah, begitu. Jadi ini punya cooldownnya. Cooldownnya itu 40 detik. Nah, di bawah situ ada tuh. Yang ketiga, Bloodlust X. Maksud dari item ini adalah spell farm. Spell farm dari kegunaan skill hero tersebut. Di situ dia 70 physical attack, 10% cooldown reduction. Yang keempat, Hunter Strike. Maksud dari item ini adalah jika kalian menggunakan hero tersebut ngehit 5 kali ke hero lawan, dia bakal meningkatkan movement speed. Di situ terdapat 80 physical attack dan 10 cooldown reduction. Yang kelima, Blade of Despair. Maksud dari item ini adalah meningkatkan damage dari hero tersebut, atau dari hero itu memiliki true damage yang tinggi, jadi digunakan untuk item ini ke hero tersebut begitu besar damage-nya, dan memiliki stat 170 physical attack dan 5 movement speed, 5% movement speed sama BOD. Maksud dari Endless Samba BOD ini tuh dia itemnya tuh harus dijadiin satu. Kenapa? Soalnya itu dari true damage-nya dari Endless ini, setiap kali kita nge-skill itu, kalau kita menggunakan BOD juga, Blade of Despair itu, dia nambah. Jadi damage-nya tuh udah lebih kayak dibandingin tadi sebelumnya. 400, nambah 200. Yang keenam, Blade of the Hephaestus. Maksud dari item ini adalah meningkatkan physical attack pen. Maksudnya itu untuk menembus armor lawan. Dan memiliki stat 65 physical attack dan 250 darah. Yang ketujuh, Scarlet Phantom. Maksud dari item ini adalah dia memiliki critical hit dan attack speed 30%. Ya, segimananya dari hero tersebut harus memiliki attack speed untuk menggunakan hero ini, item ini. Dan dari stat item tersebut 30 physical attack, 20% attack speed, 25% critical chance. Yang kedelapan, Wind Talker. Maksud dari item tersebut ini adalah jika kita menghit hero lawan atau crit, dia bakal menimbulkan damage splash. Pokoknya kalian bisa melihat itu kalau kalian menggunakan item ini, kalian akan terlihat kayak ada splash ya damage gitu lah. Dan status dari item ini 40% attack speed, 20 movement speed, dan 10% critical chance. Yang kesembilan, Endless Battle. Ini item dari banyaknya item ini yang sering dipakai dari semua hero mungkin ya. Jadi di sini tuh kegunaan dari item ini adalah meningkatkan true damage kalian. Jadi ini tuh tiap kali hero membeli item ini, kalian harus membeli pasangannya, yaitu Blade of Despair. Status dari Endless Battle ini 65 physical attack, plus 25 mana regen, plus 250 darah, 10 cooldown reduction, 5% movement speed, 15 physical lifesteal.
Pokoknya ini tiap endless ini setiap kali kita nge-skill dia ngurangin apa namanya, setiap kali nge-skill terus damage-nya. Tiap kali kita nge-skill sekali ya. Kita nge-skill sekali, endless-nya nyala. Kita nge-hit 281. Tuh perlu nge-recharge dulu nih. Nge-poppy dulu Nah, udah jadi nih popinya. Ini salah satu cara ngebalikin semangatku lagi. Yuk, makan. Nah, moodku udah balik nih, jadi lebih seru kalau udah nge-poppy. Yang ke-10, Berserker Fury. Berserker Fury, kegunaan dari item ini maksudnya adalah ini rata-rata item ini adalah buat meningkatkan critical chance ya. Soalnya critical chance dari item ini tuh tinggi. Kalau kita membeli item ini, yang dimaksud dari hero yang kita pilih, contohnya Bruno atau yang memiliki critical yang tinggi, kita gunakan item ini jadi masuk. Jadi tiap kali dia ngehit ngeluar critical. Dia memiliki status 65 physical attack, 25 critical chance. Yang ke-11, Huskclaw. Maksud dari item ini adalah meningkatkan lifesteal kalian. Jika kalian menggunakan hero apapun itu, kalau kalian membeli item ini, dia bakal meningkatkan lifesteal. Maksud dari lifesteal itu adalah jika kita ngehit hero atau lawan, dia akan meregenkan darah kita sendiri. Status dari item tersebut 70 physical attack. Yang ke-12, Malefic Roar. Maksud dari item Malefic Roar ini adalah physical penetration. Maksud dari physical penetration itu adalah menembus armor lawan atau kayak merusak hero-hero tank lah. Contohnya kalau kita menggunakan assassin atau menggunakan marksman, kita bisa pakai item ini untuk membuktikan kayak kita ini yang menggunakan hero marksman ini bisa membunuh tank-tank tersebut yang tebal. Tuh, status dari Malefic Roar ini 60 physical attack, sedikit ya, not bad lah untuk menghancurkan armor lawan. Yang ke-13, Wind of Nature. Maksud dari kegunaan item ini unik sebenarnya. Dia ini bisa diklik atau dipencet. Jadi tiap kali kita menggunakan item ini, membelinya terus kita pencet dalam keadaan terdesak atau kalian untuk mencobanya di praktis atau gimana, dia bakal meninggalkan efek-efek kayak ya segimana dari Mobile Legends lah efeknya. Dia ini uniknya karena imun terhadap physical attack hanya 2 detik. Kalau kita pencet item ini, musuh dari physical attack ngehit kita nggak nembus, jadi selama 2 detik. Jadi status dari Wind of Nature ini 10 physical attack, 25% attack speed, dan 15 physical lifesteal. Wind of Nature ini dia ada tombol, lihat ya, di atas kanan ini dia ada tombol Wind Fan. Itu bisa dipencet. Baik, kalau kita pencet dia kayak ada efeknya, lihat ya. Nah, itu selama 2 detik. Kalau kita dihit sama hero lawan itu dia kebal selama 2 detik terhadap physical attack. Tapi kalau musuhnya magic tetap tembus. Yang ke-14, Golden Staff. Maksud dari item tersebut ini memiliki bonus attack. Jika kita ngehit hero lawan sampai stacknya 2, di sana itu ada contoh ya, kalau kita ngehit hero lawan dia bakal ada 1, ngehit sekali 1, hit 2 kali 2. Dari 2 tersebut, jika kita ngehit yang terakhir itu akan mendapatkan bonus basic attack. Basic attack itu ya tinggi, ya lumayan untuk membunuh hero lawan sebenarnya. Status dari Golden Staff ini plus 65 physical attack dan 30% attack speed. Golden Staff untuk carry. Contohnya carry ini dia punya pasif mesti pecah sampai 4 kali kalau nggak salah ya. Kayak kita cobain di buff ya. Kita hit sekali, 1 stack, 2, 3, dan itu pecah langsung pasifnya. Harusnya kan kita 4 kali hit ya. Kita coba lagi nih. 1, 2, itu udah 2 ya. Pasif dari Golden Staff langsung pecah pasifnya dari Kari. Yang ke-15, Corrosion Skychi. Maksud dari kegunaan item ini adalah setiap kali kita menghit lawan, kita bisa menslowkan hero lawan tersebut. Kayak contohnya tuh kita ngehit
hero lawan, apapun itu hero-nya, siapapun itu. Jika kita menghit menggunakan item ini, kita akan nge-slow movement speed mereka dan attack speed mereka. Corrosion Skyty statusnya 50 physical attack, 5% movement speed, 25% speed attack speed. Yang ke-16, Demon Hunter Sword. Maksud dari kegunaan item ini adalah kalau kita menghit hero lawan itu darahnya lebih tebal, tiap kali kita ngehit semakin darahnya tebal semakin sakit maksudnya dari item ini. Jadi kalau dia darahnya tipis, contohnya dia full, darahnya full, tiap kali kita hit itu sakit damage-nya. Tapi semakin dia darahnya mengurang sampai tipis atau darah sekarat, itu damage-nya ya normal, jadi nggak seberapa banyak damage yang diterima waktu darah dia full. Status dari Demon Hunter Sword ini 35 physical attack dan 25 attack speed. Yang pertama aku beli itemnya dulu, ini RHS ya. Pertama ini aku beli RHS, kita lihat. Nah, ada tambahan apa damage dari apa sih itu baksianya nih ya, di sebelahnya nih. Nah, 185 kalau pakai DS. Kalau kita jual DHS nya nggak ada. Nah, cuma 165. Nah, itu tadi gambaran dan contoh-contoh yang udah aku jelasin ke kalian. Biarpun lagi social distancing dan di rumah aja, kalian tetap bisa seru dan upgrade skill kalian sambil nonton video bootcamp ini. Yuk subscribe, like, dan share biar seru di rumah. Tetap lanjut. Aku Liam, pamit.